Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Selamat bertemu kembali dengan saya, Cucu Widayati Setianingsih, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 bab 1 kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sub makna hak dan kewajiban warga negara. Selamat saya ucapkan kepada Anda kelas 12. Ini berarti Anda tinggal 1 tahun lagi belajar di SMA Negeri 4 Bogor. Dengan kata lain, sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung kepada usaha Anda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas 12. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar Anda, serta jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas, termasuk kegiatan pembelajaran. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan di akhir pembelajaran bab ini, diharapkan Anda yang pertama dapat menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban atau mendahulukan kewajiban daripada hak. Kemudian yang kedua, Anda baru menuntut hak Anda setelah melaksanakan kewajiban Anda. Baik, kita bedakan dulu makna hak dan makna kewajiban warga negara. Hak adalah semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Contohnya, ketika Anda sudah belajar dengan rajin, sudah melaksanakan tugas-tugas Anda dengan baik, maka Anda berhak untuk mendapatkan nilai dari guru mata pelajaran. Sementara kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara ini dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, apa perbedaan antara hak dan hak asasi manusia? Hak ini adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sementara hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Kemudian, yang perlu Anda pahami dengan baik adalah bahwa tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Contohnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan
dalam pemerintahan Republik Indonesia, ini adalah hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kemudian, apa saja hak warga negara Indonesia? Hak warga negara Indonesia ini terbagi dua. Yang pertama yaitu hak konstitusional, yang kedua yaitu hak hukum. Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional dan hak hukum? Hak konstitusional ini adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum ini timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Kemudian, apa perbedaan antara kewajiban dan kewajiban asasi? Kewajiban ini adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kemudian kewajiban asasi yaitu kewajiban dasar seseorang. Kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian konsep kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ini memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi juga kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup itu merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia. Sementara kewajiban bela negara ini hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Kemudian, apa sajakah hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari dunia internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan Anda semua pecahkan dalam kelompok yang sudah saya bagi di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan semua aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.